Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi materi kita tentang mengi'rab surat Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Dan orang-orang yang beriman kepada hal-hal ghaib dan apa-apa yang merezekikan kami kepada mereka, mereka infakkan. Alladzina isim mausul, pada tempat jar sifat atau na'at dari muttaqina. Dengan demikian, alladzina selaku sifat atau na'at dari muttaqina mengikut kepada muttaqina. Sebelumnya muttaqina majrur karena ada huruf jar yaitu lam di depannya. Tanda jarnya ya ganti dari kasrah karena muttaqina jamak mudzakkar salim. Maka alladzina isim mausul pada tempat jar sifat atau na'at dari muttaqina. Secara sederhana isim mausul dapat dikatakan kata sambung. Isim mausul dibagi kepada dua. Yang pertama isim mausul khas atau khusus. Yang kedua isim mausul mushtarak. Yang termasuk kepada isim mausul khas adalah alladzi, alladzani atau alladzaini ketika nasab dan jar, alladzina, allati, allatani atau allataini ketika nasab dan jar, allati, allawati, dan allai. Sedangkan isim mausul yang mustarak adalah man, ma, za, ayu, dan zu. Pada kesempatan kali ini kita belum membahas isim mausul secara mendalam. Cukup bagi kita sebagai pemula mengetahui apa-apa lafaz yang termasuk kepada isim mausul tersebut. Jumlah yang terletak setelah isim mausul disebut dengan silah. Sedangkan dhamir pada jumlah tersebut disebut dengan aid dan kembali kepada isim mausul. Agar lebih memahami hal ini, perhatikan i'rab berikut. Yu'minuna fi'il mudhari' marfu' dengan nun, ganti dari dhammah karena yu'minuna fi'il yang 5. Fa'ilnya waw jamak dibina atas sukun pada tempat rafa'. Jumlah yu'minuna adalah silah mausul. Aidnya adalah dhamir pada yu'minuna yaitu waw jamak kembali kepada alladzina. Bil ghaibi jar dan majrur. Ba huruf jar, al ghaibi majrur dengan ba, tanda jarnya kasrah yang zahir pada akhirnya karena al ghaibi isim mufrad. Jar dan majrur bil ghaibi muta'allaq kepada yu'minuna. Menyebutkan muta'allaq ketika mengi'rab bukanlah suatu hal yang terlalu diutamakan karena muta'allaq tersebut bukanlah unsur utama atau hanyalah unsur penunjang dalam sebuah kalimat. Namun jika kita dapat menjelaskan muta'allaq ini, maka kita dapat menerjemahkan atau dapat memahami kalimat tersebut dengan baik dan sempurna. Agar lebih memahami mengenai muta'allaq jar dan majrur ini, saya ingin mencontohkan dalam kalimat berikut. Saya menembak burung di atas pohon. Ramaitut ta'ira 'ala syajarati. Jika muta'allaq 'ala syajarati adalah kepada ramaitu, berarti saya yang berada di atas pohon saat menembak burung. Burung tersebut tidak jelas berada di mana, mungkin di bawah atau mungkin di atas gedung atau yang lainnya.
Tetapi jika muta'allaq ala syajarati tersebut adalah kepada burung atau at-ta'ira, maka jelas bahwa yang berada di atas pohon tersebut adalah burung, sedangkan saya mungkin saja berada di bawah pohon. Contoh berikutnya adalah saya memakan ikan di atas kursi. Akaltus samaka alal kursiyyi. Jika muta'allaq alal kursiyyi adalah kepada akaltu, berarti saya memakan ikan itu dalam keadaan duduk di atas kursi. Tetapi jika muta'allaq alal kursiyyi adalah kepada ikan, berarti yang saya makan adalah ikan yang di atas kursi, bukan ikan yang di atas meja, atau bukan ikan yang di dalam lemari. Wa yuqimuna as-salata, dan mendirikan mereka akan salat. Waw huruf ataf. Ya, huruf ataf ada 10, waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, dan hatta pada sebagian tempat. Saya ulangi, waw huruf ataf, yuqimuna fi'il mudhari' marfu' dengan nun, ganti dari dhammah karena yuqimuna fi'il yang 5. Setiap fi'il memiliki fa'il, maka fa'ilnya adalah waw jamak, dibina atas sukun pada tempat rafa. Jumlah yuqimuna diatafkan oleh huruf ataf waw tadi kepada jumlah yu'minuna. Wa yuqimuna as-salata, dan mendirikan mereka akan salat. Apa yang mereka dirikan? Salat. Berarti salat maf'ul bih. Saya makan nasi. Apa yang saya makan? Nasi, maf'ul bih. Saya membaca buku. Apa yang saya baca? Buku, maf'ul bih. Atau objek. Dan objek ini di dalam bahasa Arab mansub. As-salata maf'ul bih, mansub. Tanda nasabnya fathah yang zahir pada akhirnya karena as-salata isim mufrad. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, dan apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Waw huruf ataf, mimma jar dan majrur, min huruf jar, ma isim mausul dibina atas sukun pada tempat jar. Jar dan majrur muta'allaq kepada yunfiquna yang terletak setelahnya. Razaqnahum fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Merezekikan kami kepada mereka. Kami rezekikan kepada mereka. Jadi razaqa fi'il madhi. Sekarang lam fi'ilnya menjadi sukun, karena jika fi'il madhi telah berhubungan dengan dhamir rafa' yang berharkat, maka lam fi'ilnya menjadi sukun. Nah, dhamir mutakalim wa ma'ahu ghairuhu dibina atas sukun pada tempat rafa. Hum dhamir munfasil pada tempat nasab maf'ul bih. Siapa yang kami beri rezeki? Mereka. Nah, berarti mereka atau hum maf'ul bih. Cuma karena hum ini termasuk isim dhamir, dan isim dhamir adalah isim yang mabni, tidak pernah berubah harkatnya, maka cara mengi'rabkannya adalah dibina, kemudian dijelaskan sesuai dengan i'rabnya. Contohnya di sini, hum dhamir munfasil dibina atas sukun pada tempat nasab karena sebagai maf'ul bih. Begitu juga dhamir yang lain. Anta akan selamanya menjadi anta, tidak akan menjadi anti. Jika dirubah menjadi anti, lain maksudnya, apalagi menjadi antu. Begitu juga ana selalu ana, tidak akan dirubah menjadi ani, apalagi menjadi anu. Jumlah razaqnahum tersebut adalah silah mausul, yaitu ma pada mimma. Aidnya dihadzafkan, takdirnya wa mimma razaqnahum iyyahu yunfiquna. Yunfiquna fi'il mudhari' marfu' dengan nun, ganti dari dhammah karena yunfiquna fi'il yang 5. Setiap fi'il memiliki fa'il, maka fa'ilnya adalah waw jamak, dibina atas sukun pada tempat rafa. Jumlah yunfiquna ini masih termasuk kepada silah mausul atau silah ma. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika,
dan orang-orang yang beriman dengan apa atau kitab yang diturunkan kepadamu. Waw huruf ataf. Alladzina diatafkan kepada alladzina yang sebelumnya. Yu'minuna fi'il mudhari' marfu' dengan nun, ganti dari dhammah karena yu'minuna fi'il yang 5. Fa'ilnya waw jama' dibina atas sukun pada tempat rafa. Jumlah yu'minuna silah mausul alladzina. Aidnya dhamir jama' yaitu waw pada yu'minuna kembali kepada alladzina. Bima jar dan majrur. Ba huruf jar, ma isim mausul dibina atas sukun pada tempat jar. Jar dan majrur muta'allaq kepada yu'minuna. Unzilah fi'il madhi yang dibina bagi majhul. Artinya fi'il madhi yang diterjemahkan dengan berawalan di, bukan berawalan me. Jika di sana ditulis anzala, berarti menurunkan. Sekarang ditulis unzila, diturunkan. Cara membuat bina majhul seperti ini pada fi'il madhi, dikasrahkan huruf sebelum akhirnya, didhammahkan semua huruf yang berharkat sebelumnya. Huruf sebelum akhir pada unzila adalah zai, dikasrahkan zai tersebut. Kita periksa semua huruf sebelumnya. Semua huruf yang sebelum zai tersebut jika berharkat, ganti harkatnya menjadi dhammah. Setelah kita periksa, hanya hamzah yang berharkat. Berarti hamzah kita dhammahkan menjadi unzilah. Contoh lain adalah istakhrajah. Kemudian kita ganti menjadi majhul ustukhrija. Huruf sebelum akhirnya adalah ra, dikasrahkan. Semua huruf yang berharkat sebelumnya setelah kita periksa ada hamzah di awal dan ada ta setelah sin. Maka istakhraja tersebut menjadi ustukhrija. Saya ulang i'rabnya. Unzila fi'il madhi yang dibina bagi majhul. Dikasrahkan huruf sebelum akhir, didhammahkan semua huruf berharkat sebelumnya. Jika fi'il memiliki fa'il, maka fi'il majhul memiliki naib fa'il. Dan naib fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Dhamir mustatir huwa tersebut kembali kepada ma, artinya Al-Quran. Jumlah madhi majhul dan naib fa'ilnya adalah silah mausul. Aidnya dhamir mustatir tadi kembali kepada mausul ma. Ilaika jar dan majrur. Ila huruf jar. Kaf dhamir mukhatab dibina atas fathah pada tempat jar. Jar dan majrur muta'allaq kepada unzila. Wa ma unzila min qablika. Waw huruf ataf. Ma isim mausul diatafkan kepada isim mausul ma yang sebelumnya. Unzila sama dengan unzila yang sebelumnya, fi'il madhi yang dibina bagi majhul. Dikasrahkan huruf sebelum akhir dan didhammahkan semua huruf berharkat yang sebelumnya. Naib fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Jumlah fi'il majhul dan naibnya adalah silah ma. Aidnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada ma. Min qablika, min huruf jar. Qabli majrur dengan min. Tanda jarnya kasrah yang zahir pada akhirnya. Qabli mudhaf, kaf mudhafun ilaih. Dibina atas fathah pada tempat jar. Wabil akhirati hum yuqinuna. Waw huruf ataf. Ba huruf jar. Akhirati majrur dengan ba. Tanda jarnya kasrah yang zahir pada akhirnya. Karena akhirati isim mufrad. Jar dan majrur bil akhirati muta'allaq kepada yuqinuna yang terletak setelahnya. Dan dengan hari akhirat mereka itu yakin. Hum dhamir munfasil pada tempat rafa mubtada. Yuqinuna fi'il mudhari' marfu' dengan nun, ganti dari dhammah karena yuqinuna fi'il yang 5. Fa'ilnya waw jama' dibina atas sukun pada tempat rafa. Ulaika ala hudah.
mereka itulah yang mendapat petunjuk. Ulaika isim isyarah pada tempat rafa mubtada, kaf lil khitab. Ala huda, ala huruf jar, huda majrur dengan ala, tanda jarnya kasrah yang ditakdirkan kepada alif karena sukar. Jar dan majrur pada tempat rafa khabar dari ulaika. Kita ingat-ingat lagi bahwa khabar ada dua macam. Yang pertama khabar mufrad. Maksudnya khabarnya terdiri dari satu kata saja. Yang kedua khabar ghairu mufrad. Tidak terdiri dari satu kata. Nah, khabar ghairu mufrad ini ada 4 macam. Khabar ghairu mufrad yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Yang kedua, khabar ghairu mufrad yang terdiri dari mubtada dan khabar. Yang ketiga, khabar ghairu mufrad yang terdiri dari jar dan majrur. Yang keempat, khabar ghairu mufrad yang terdiri dari zaraf. Mir rabbihim, min huruf jar. Rabbi majrur dengan min. Tanda jarnya kasrah sehingga dibaca rabbi, bukan rabbu atau rabbah. Rabbi mudhaf, hum dhamir munfasil pada tempat jar mudhaf ilaih, atau dibina atas sukun pada tempat jar selaku mudhaf ilaih. Jumlah mir rabbihim adalah sifat dari huda, artinya mereka itulah yang mendapat petunjuk yang dari Tuhan mereka, bukan petunjuk dari yang lain-lain begitu. Petunjuk yang dari Tuhan mereka. Jadi jar dan majrur mir rabbihim tadi sifat dari huda. Wa ulaika humul muflihuna, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Waw huruf ataf. Ulaika isim isyarah dibina atas kasrah pada tempat rafa selaku mubtada, kaf lil khitab. Hum mubtada kedua dibina atas sukun pada tempat rafa. Al muflihuna khabar dari mubtada kedua marfu, tanda rafa'nya waw ganti dari dhammah karena al muflihuna jamak muzakkar salim. Mubtada kedua dan khabarnya maksudnya humul muflihuna pada tempat rafa khabar dari mubtada pertama yaitu ulaika. Jumlah ulaika humul muflihuna diatafkan kepada jumlah ulaika ala huda. Itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.